Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fala Ramadan Sufansyah, mahasiswa Teknik Geologi Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya, angkatan 2018. Saya berkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialisasikan mengenai mitigasi bencana geologi Kabupaten Bengkulu Tengah. Singkatnya, Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu kabupaten pada Provinsi Bengkulu, di mana kabupaten ini diresmikan pada tanggal 24 Juni 2008 mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki ibu kota Karangtinggi dengan jumlah luas total sebesar 1223,94 km persegi. Baik, ini adalah peta administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat kita lihat. Baiklah, selanjutnya yang penjelasan pertama yaitu data kependudukan. Data kependudukan saya lansir dari tahun 2017 hingga 2019. Untuk wilayah-wilayah yang seperti yang kita lihat ini, dari tahun 2017 hingga 2019, jumlah penduduk yang paling terbanyak didominasi oleh wilayah Pondok Kelapa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit itu terjadi pada wilayah Semidang Lagan. Untuk jumlah penduduk total tahun 2017 sebanyak 111.318 jiwa, dan tahun 2018 sebanyak 113.147 jiwa, dan tahun 2019 sebesar 114.695 jiwa. Jika dihitung untuk kenaikan jumlahnya itu dari tahun 2017 hingga 2019 sebanyak 3.377 jiwa, atau jika dipresentasikan, Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan sebesar 3% jumlah penduduk. Baik, selanjutnya adalah distribusi dan kepadatan penduduk. Yang pertama adalah persentase penduduk. Persentase penduduk itu didominasi oleh wilayah Pondok Kelapa, dan yang paling sedikit nilainya persentasenya itu adalah pada daerah Semidang Lagan. Selanjutnya itu kepadatan penduduk per kilometer perseginya. Untuk kepadatan penduduk per kilometer persegi, kabupaten ini didominasi oleh wilayah Talang 4, didominasi paling terbanyak, dan yang paling sedikit itu pada wilayah Pagar Jati. Selanjutnya adalah jenis kelamin atau jumlah jiwa. Untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, pada kelompok umur yang paling banyak atau paling mendominasi itu terjadi di kelompok umur 5 hingga 9 tahun. Sedangkan untuk kelompok umur yang paling sedikit yaitu pada kisar 70 hingga 75 tahun. Dapat kita lihat laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, namun yang telah saya data itu laki-laki pada kabupaten ini laki-laki yang lebih mendominasi dari perempuan. Baik, selanjutnya itu rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin itu pada tahun 2017 dari wilayah-wilayahnya rasio paling tinggi terjadi pada wilayah Talang 4. Tahun 2018 rasio tertinggi terjadi pada wilayah Pondok Kubang, dan tahun 2019 terjadi pada wilayah Talang 4 dan Pondok Kubang yang memiliki nilai yang sama. Lalu selanjutnya kondisi geomorfologi. Kabupaten Bengkulu Tengah terletak pada ketinggian 0 hingga 541 meter di atas permukaan laut.
dengan persebaran sporadis, sehingga topografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5-35%. Wilayah yang relatif datar dengan tingkat kelerengan rata-rata 5% terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa. Lokasi dengan titik tertinggi hingga 541 meter di atas permukaan laut berada di kawasan hutan lindung di perbatasan dengan Kabupaten Kepahyang. Sedangkan daerah terendah terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa dengan ketinggian 0 hingga 15 meter di atas permukaan laut. Di sebelahnya merupakan tabel untuk wilayah-wilayahnya dengan jumlah luas wilayah kilometer persegi. Bisa kita lihat. Lalu selanjutnya kondisi kebencanaan. Pada kabupaten ini memiliki 11 jenis bencana dengan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko. Pada tingkat bahaya sendiri itu untuk semua jenis bencana tergolong tingkat tinggi, kecuali jenis bencana gelombang ekstrim dan abrasi dan jenis bencana tsunami. Pada tingkat kerentanan itu semuanya tergolong tinggi kecuali bencana kekeringan. Untuk tingkat kapasitas penanggulangan, semua jenis bencana tergolong rendah, dan tingkat risiko untuk semua jenis bencana tergolong tinggi. Selanjutnya adalah langkah strategi mitigasi bencana geologi. Adapun strategi agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinir dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan. Pemetaan menjadi hal terpenting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Hal ini dikarenakan sebagai acuan dalam membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Pemetaan akan tata ruang wilayah juga diperlukan agar tidak memicu gejala bencana. Baik, yang kedua adalah pemantauan. Hasil pemetaan tingkat kerawanan bencana akan setiap daerah sangat membantu dalam pemantauan dari segi prediksi terjadinya bencana. Hal ini akan memudahkan upaya penyelamatan apabila terjadi bencana. Pemantauan juga dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur agar tetap memperhatikan AMDAL. Ketiga adalah penyebaran informasi. Penyebaran informasi dapat dilakukan ke media cetak ataupun elektronik. Informasi ini berupa cara mengenali gejala bencana, pencegahan, dan penanganan apabila terjadi bencana. Hal ini dapat meningkatkan rasa kewaspadaan akan bencana. Selanjutnya adalah sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan. Beberapa masyarakat mungkin masih ada yang tidak dapat mengakses informasi mengenai bencana. Oleh karena itu, tugasnya aparat pemerintahan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang dalam bentuk penyuluhan, juga mengikutsertakan dalam kurikulum pendidikan anak-anak. Terakhir adalah peringatan dini. Peringatan dini ini berguna untuk memberitahukan hasil pengamatan atau evaluasi bencana secara berkala di suatu daerah rawan bencana. Peringatan ini dapat berupa pengalihan jalur jalan. Selanjutnya adalah asuransi bencana. Untuk asuransi bencana saya ambil dari asuransi ternama, yaitu pada wilayah 1 itu Sumatera, kepulauan sekitarnya. Untuk wilayah 2 DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dan wilayah 3 selain wilayah 1 dan wilayah 2. Untuk NP sendiri dicatok pada angka Rp13.000 dengan premi 0,085%. Untuk biaya premi dapat dihitung menjadi untuk asuransi ini sebesar Rp255.000 per bulan. Mungkin sampai situ penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah.